Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Babul Jihad, Ketua Pembangunan Masjid, para pengurus masjid, imam masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, adik-adik remaja masjid yang kami banggakan. Tentunya kita bersyukur mengawali pertemuan kita pada acara halal bihalal ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali, yang kita kadang-kadang sering lupa, yang kita kadang-kadang sering tidak menghiraukan, padahal nikmat Allah itu banyak sekali. Di dalam tubuh kita saja itu sebenarnya luar biasa Bapak Ibu. Mata kita bisa melihat, bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati apa saja yang kita lihat. Telinga, hidung, mulut, kaki bisa melangkah. Itu sudah sangat banyak sekali. Begitu juga kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, yang mungkin dulu kita misalnya hanya punya sepeda, kemudian sekarang punya motor, kemudian juga ada yang punya mobil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu jangan dilupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa, naudzubillah, kalau kita sampai lupa, jangan sampai kemudian merasa bahwa apa yang kita miliki ini adalah hasil usaha kita semata-mata tanpa campur tangan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, yakinlah bahwa Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita semua. Tapi kalau kita ingkari nikmat Allah, kita lupakan, kita abaikan, kita tidak mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Inna azabi lasyadid. Hati-hati, azab Allah menanti kita. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Boleh ya, rasa syukur itu minimal kita setiap dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, bagus. Segala puji bagi Allah, memuji kepada Allah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Itu yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, kedua, baru pembukaan ini sudah panjang sekali. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, kita ini, amal kita ini berat sekali.
bisa mengantarkan kita ke surga. Karena banyak pelajaran yang saya pelajari yang membuat manusia bisa masuk surga itu ternyata yang paling utama adalah rahmat Allah. Pemberian dari Allah, rasa kasih sayang Allah. Itulah sebabnya berhati-hatilah ketika kita beramal banyak, kemudian tiba-tiba ada perasaan ria misalnya. Ketika beramal kita niatnya bukan untuk Allah tetapi untuk ingin dipuji oleh orang lain. Atau ketika kita berubah menjadi soleh, rajin sholat ke masjid, rajin tahajud, rajin tadarus Quran, kemudian terselip di hati kita rasa sombong, naudzubillah. Itu bisa merusak amal kita. Maka yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mari kita banyak-banyak biasakan membaca sholawat untuk Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja, para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Makanya minimalnya Bu, Pak, kalau ada misalnya orang ceramah, orang ngomong di depan, atau kita ketemu teman, kemudian dia mengucapkan nama Nabi Muhammad, itu kita langsung jawab Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang pendek Sallu Alaihi. Sebab kalau kita tidak ikut menyahut, tidak menjawab sholawat itu, Nabi menganggap kita sebagai orang yang pelit kepadanya, kikir kepada Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin sebelum saya ceramah ini, saya coret-coret membuat pantun. Ya, bukan sambutannya gubernur saja kalau ada pantunnya Pak. Tapi insya Allah pantun saya ini, tapi saya terilhami Pak Lahaluma. Terima kasih atas undangannya. Terilhami, saya punya rencana mempelajari membuat pantun-pantun, tetapi sumbernya dari hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kebetulan saya senang menulis, sudah 5 buku saya tulis ya. Umumnya mengenai kependudukan, mengenai moralitas, dan buku kelima, buku khutbah Jumat. Saya ingin juga menulis puisi dengan pantun yang sumbernya adalah dari hadis-hadis Nabi. Ya, ini pantun yang saya buat tadi. Sudah lansia dipanggil aki-aki. Cakep Bu ya. Kalau di kantor-kantor, kalau di tempat-tempat lain, kalau ada orang baca pantun di podium langsung bilang cakep. Sudah lansia dipanggil aki-aki, sudah nenek-nenek minta dipanggil umi. Umur makin panjang dan dilapangkan rizki jika kita sering bersilaturahmi. Betul enggak itu? Pernah dengar hadisnya bahwa kalau orang yang sering bersilaturahmi itu insya Allah akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Ini inspirasinya dari salah satu hadis Rasulullah. Kata Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Nah, acara halal bihalal ini Bapak Ibu sebenarnya merupakan
kesempatan yang sangat baik untuk kita berkumpul. Ya. Kenapa? Karena kita akan bertemu satu sama lain. Sesama umat Islam, sesama tetangga terdekat kita bertemu. Tadi Pak Lahaluma sudah menyampaikan, siapa tahu ada kesalahan-kesalahan kita baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau dosanya kepada Allah, itu insya Allah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, sering sholat malam, minta ampun sambil menangis setiap malam. Kemudian kita tidak mengulangi lagi, kita bertekad memperbaiki amal-amal kita. Dan perintah-perintah Allah yang kita langgar kemudian kita laksanakan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi hati-hati, kalau dosa kepada manusia, manusia ini tidak seperti Allah. Manusia walaupun ada yang pemaaf, tetapi tidak semua manusia punya jiwa pemaaf. Nah, ketika kita punya kesalahan dengan sesama manusia, kemudian salah satu kita misalnya meninggal dunia, belum saling memaafkan, hati-hati urusannya sampai di akhirat. Nah, ini pentingnya. Makanya saya ini ya, tadi Pak Lahaluma menyampaikan memang ada yang berbeda pendapat dengan kita, ada yang tidak setuju dengan acara ini. Ya silakan saja ya. Kita perlu moderat. Pemerintah kita sedang mengencar-gencarkan agar kita beragama ini menggunakan moderasi beragama. Kita tidak boleh merasa saling benar sendiri, tetapi silakan saja kalaupun ada yang berbeda. Hanya kita mengambil positifnya Bapak Ibu, berkumpul di masjid, bagus enggak? Duduk di masjid, bagus enggak? Bagus, silahkan Bu, niat iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak hanya dalam bulan Ramadan. Kapan saja Ibu melintas di masjid kemudian tergerak, diam sejenak di masjid dengan niat iktikaf. Kalau dilafalkan nawaitul iktikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saya berniat iktikaf di masjid ini hanya sesaat, hanya sepanjang kalimat subhanallah, insya Allah sudah ada pahalanya. Apalagi kalau numpang sholat. Pas lagi waktu duha, lihat masjid. Sholat dulu 2 rakaat. Tapi niatkan iktikaf di masjid. Bertemu dengan teman kita di dalam masjid ini, kemudian bersalam-salaman satu sama lain, saling memaafkan. Bagus enggak? Bagus? Iya, bagus. Kemudian mendengarkan ceramah dengan niat menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, karena menuntut ilmu juga diwajibkan dalam ajaran Islam. Niatkan menuntut ilmu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Niat ini penting ya. Untuk kegiatan kita apa saja, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak juga kita ajari niatnya karena Allah. Mungkin anak-anak biasanya, wah, ada acara di masjid, ada punya misalnya. Kalau untuk anak-anak, kata Imam Ghazali, tidak apa-apa. Dimaklumi karena dia masih dalam taraf tarbiyah. Tetapi kalau untuk orang tua seperti kita, kalau niatnya seperti itu, niatnya lain-lain bukan karena Allah, sayang sekali, sayang sekali. Karena begitu banyak rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita kalau niat kita baik, niat kita benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makanya acara halal bihalal ini bagi saya sebenarnya innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kemudian kita juga ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa salah satu wujud silaturahim kita adalah bagaimana kita saling memaklumi tadi Pak Lahaluma.
walaupun berbeda, yang kita di Indonesia kan beda-beda ini. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada mungkin juga Wahdah, dan macam-macam. Mungkin juga Salafiyah. Nah sebenarnya ini kan saudara kita. Maka perbedaan yang bersifat furu'iyah, yang bersifat kecil-kecil jangan dibesar-besarkan. Karena kalau kita berkelahi, berseteru, gara-gara perbedaan kecil, yang senang itu orang lain. Ternyata katanya orang Islam itu gampang sekali bertengkar. Makanya ayat yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka pereratlah tali persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kita semua mendapatkan rahmat dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak ini, Bu? Asbabun nuzul daripada ayat ini. Itu sebab turun ayat ini pada suatu hari Rasulullah berkunjung ke salah satu sahabat. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Ubay. Beliau datang ke rumah sahabatnya itu dengan mengendarai keledai. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain jalan kaki. Sampai di rumahnya Abdullah bin Ubay, tiba-tiba ini sahabat Nabi ini mencium keledainya Nabi, bau. Dia langsung usir Nabi. Pergilah jauh dari keledaimu itu mengganggu, bau sekali menggangguku, katanya. Nah karena Nabi waktu itu sudah punya pengikut, salah satunya sahabat Ansor, tersinggung salah satu sahabat Nabi ini. Wahai Abdullah bin Ubay, ketahuilah bahwa keledai Nabi lebih baik daripada keledai. Tersinggunglah Abdullah bin Ubay. Pengikutnya tersinggung. Kemudian bertengkar, berkelahi, Bu. Pokoknya ada yang berkelahi pakai tangan, ada yang mengambil sapu. Maka muncullah ayat ini. Ini mengandung pengertian bahwa kita sesama muslim. Kalau ada perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, yang bersifat kecil-kecilan, tidak usah dibesar-besarkan kemudian menjadi permusuhan. Jangan. Ya, pokoknya silahkanlah yang maaf misalnya senang pelihara jenggot, silahkan. Yang tidak senang, nah kebetulan ini waktu khutbah yang lalu saya jenggotnya panjang ya Pak. Sekarang saya cukur. Iya, karena memang di antara favorit saya selain Nabi Muhammad, ada tokoh Islam Indonesia yang satu panjang jenggotnya, ada jenggotnya, yang satu panjang kumisnya. Pernah dengar enggak nama Kiai Haji Agus Salim? Itu panjang jenggotnya. Kumisnya dia rapi-rapikan, kadang-kadang juga panjang kumisnya dengan jenggotnya, Pak Agus Salim. Yang satu lagi tokoh kita dari Syarikat Islam, Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, kumisnya itu melintang. Satu saat dalam pertemuan resmi, waktu itu Partai Komunis masih eksis, ini Aidit, kebetulan Aidit itu tidak punya kumis, tidak punya jenggot. Dia pidato duluan. Dia menyinggung Kiai Haji Agus Salim. Apa singgungannya? Ujung-ujungnya pokoknya ya karena dianggap kalau jenggotnya panjang itu mirip kambing.
Kiai Haji Agus Salim senyum-senyum saja. Tapi Cokraminoto juga disinggung. Kalau yang tidak ada jenggot tapi punya kumis itu mirip kucing. Nah giliran Kiai Haji Agus Salim naik panggung, Bapak Ibu, gilirannya. Jangan dikira Kiai Haji Agus Salim ini diam saja disinggung. Dia juga singa podium, dia juga jago ceramah, jago pidato. Alhamdulillah katanya, saya yang jenggotnya ini mirip kambing. Masih enak dagingnya. Dan saudara saya dianggap mirip kucing. Halus bulu-bulunya. Tapi kalau yang tidak punya jenggot dan tidak punya kumis, ini saya cerita ya, jangan ada yang tersinggung ya. Saya cerita ini. Dia bilang Kiai Haji Agus Salim, kalau yang tidak punya kumis dan tidak punya jenggot itu mirip apa ya? Mirip anjing. Langsung merah mukanya Aidit. Ya, ini merupakan contoh Bapak Ibu bahwa kita jalanlah masing-masing. Masa sih dengan yang non muslim kita punya ajaran toleransi lakum dinukum waliyadin, betul tak? Dengan yang non muslim silahkan orang Kristen jalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya, kita tidak boleh ganggu, mereka juga jangan ganggu kita. Orang Hindu juga begitu, silahkan laksanakan ajaran agamanya, kami tidak akan ganggu kalian dan kalian jangan ganggu kami. Masa kemudian dengan sesama Islam, Tuhannya sama-sama Allah, Nabinya sama-sama Nabi Muhammad, kemudian kita bertengkar. Na'udzubillah. Ini yang harus kita pahami. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan itu sudah dari dulu Bapak Ibu. 4 imam madhab besar saja, itu pendapatnya kan beda-beda. Madhab Hambali, Maliki, Syafi'i. Ya. Itu beda-beda pendapatnya. Sholat subuhnya ada yang kunut, ada yang tidak, tetapi mereka akur. Yang kunut silakan, yang tidak kunut ya silakan, yang tidak benar itu, ya, keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak sholat subuh, kan begitu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dan ini kalau kita telusuri sejarahnya Bapak Ibu, halal bihalal ini konon di Indonesia ini pertama kali tercatat dalam sejarah. Itu yang mengadakan itu ada yang menyebut adalah Mangkunegara I, salah satu Raja Solo yang mendapat julukan Pangeran Sambernyawa. Dia ingin bersalam-salaman dengan seluruh prajuritnya, dengan seluruh keluarga prajurit. Caranya bagaimana? Dikumpulkanlah di istana, kemudian bisa bersalam-salaman, dan ada yang menyebut halal bihalal. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa Bung Karno juga pengen kumpul dengan para menterinya, dengan saudara-saudara tokoh-tokoh nasional, kemudian minta kepada salah satu tokoh ulama NU untuk bikin acara, maka ulama NU ini menyebutnya pas nih acaranya halal bihalal. Jadi tidak apa-apa, ini bukan apa ya, jangan dikait-kaitkan. Misalnya ini, wah, dianggap yang baru, dianggap bid'ah misalnya. Padahal kalau dalam sejarah Sayyidina Umar saja senang sekali bikin hal-hal yang baru ketika Rasulullah masih ada, dan itu jarang dibantah. Ketika dibantah, justru Allah membenarkan Sayyidina Umar. Yang penting kita tidak merubah apa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada kita. Misalnya sholat 5 waktu dirubah ya supaya efektif menjadi cepat ya. Kemudian ada bacaan-bacaannya yang dihilangkan.
ada syarat rukunnya yang dihilangkan, nah itu tidak boleh. Kalau acara-acara ini kan acara sosial. Bapak Ibu semua, sebenarnya cukup banyak saya bikin pantun, tetapi ini sudah mau setengah jam. Mungkin ibu-ibu juga masih ada yang mau mengerjakan yang lain, bapak-bapak juga mungkin mau siap nonton timnas kita lawan Uzbekistan. Kita doakan Bu ya, supaya menang, amin. Amin. Ya, karena saya lihat banyak viral, katanya kemenangan Indonesia ini sampai saat ini itu karena banyak juga ustadz-ustadz menggunakan cara langit berdoa kepada Allah. Ya enggak apa-apa ya, kita punya keyakinan. Ya, saya akhiri saja dengan satu pantun lagi. Enak rasanya bakso tulang iga, apalagi dicampur sama mie. Tidak bakal bisa masuk surga bagi pemutus tali silaturahmi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Makanya Bapak Ibu, jaga hubungan kita dengan orang tua kita, jaga hubungan kita dengan saudara kita, kakak kita, adik kita, om kita, tante kita, jaga hubungan kita dengan tetangga kita, jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita. Seorang tokoh ulama kita mengajarkan bahwa kita perlu menjaga 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, saudara sesama agama, satu agama, satu keyakinan dengan kita harus akur, harus akrab, harus baik. Jaga hubungan ukhuwah watoniyah, saudara kita sebangsa dan setanah air, meskipun dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, daerahnya dengan kita, tapi dialah saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita harus baik berhubungan dengan mereka dan jaga ukhuwah insaniyah. Siapapun, kalau dia manusia, kita perlu tolong. Jadi kalau kita tidak punya ukhuwah insaniyah, kalau ada orang kecelakaan di jalan, masa kita mau tanya, agama apa kamu? Wah, saya tidak jadi tolong, itu tidak boleh. Apapun agamanya, dia membutuhkan pertolongan kita, dia seorang manusia, kita tolong. Itulah ukhuwah insaniyah. Ya, inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk mengurangi apa Bu? Mengurangi hal-hal yang sekarang miris Pak Lahaluma. Kejadian-kejadian sekarang ini luar biasa. Ibu-ibu juga mungkin pernah dengar ya, banyak yang viral-viral tuh. Ada orang tua bunuh anaknya, ada anak bunuh bapaknya. Iya kan? Kalau tidak salah di Kolaka Timur pernah itu, bapak anak membunuh bapak tirinya. Ya, terus ada juga 2 kakak beradik rebutan warisan, saling baku bunuh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita, tidak ada yang kejadian begini di dalam lingkungan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi Pak Ketua Pembangunan Masjid minta saya untuk lanjut berdoa ya. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnati fuqaha hafidhin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wassahih ajsadana wa ahsin a'malana. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuril mu'minin wal mu'minat fi Palestin. Allahumma ansuril mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin wal mujahidati fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.